Itu tadi kalau kita lihat pertandingan antara Manchester United melawan Wolves, itu IPL rasa pramusim kayaknya. Asli, bosen nih Cuk, sumpah. Wes bosen nih jelala tetap kalah. Ya itulah habitat Manchester United yang sesungguhnya ya. Aduh. Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah sudah pasti. Nah, tapi kita tidak perlu marah ya teman-teman, karena meskipun Manchester United meraih kekalahan dari pertandingan tadi, ya Ruben Amorim sudah memberikan statement yang jelas dari kemarin-kemarin bahwasanya kita harus berani mengambil resiko dengan memainkan para pemain muda dan para pemain inti fokus ke kompetisi Europa League. Ya, kalau misalkan sekarang kalah, ya itulah resiko yang ingin diambil oleh Ruben Amorim dengan memainkan pemain-pemain muda dari akademi. Dan terbukti ya teman-teman, sebetulnya ya memang masih ada hal yang bisa kita ambil dari pertandingan tadi, ada hal-hal positif lain yang bisa kita ambil, tapi jujur saja secara keseluruhan jalannya pertandingan terasa amat membosankan, terutama di babak pertama ya teman-teman. Asli Cok, bosen nih. Iki untung ya main jam 8. Kalau misalkan main jam 10, jam 12 atau dini hari, ketiduran pasti. Kalaupun bangun-bangun ngecek kalah, ya udahlah, udah biasa gitu. Saking boringnya pertandingan tadi, semembosankan itu memang. Bahkan di babak pertama ada berapa shot on target? 3. Aduh, parah Cuk, sumpah. Itu ada satu pemain yang memang udah nggak ketolong lah menurutku. Nanti kita bahas ya performa dari masing-masing pemain. Baru di babak kedua ketika ada pergantian pemain, lebih banyak peluang-peluang yang tercipta. Tapi pada akhirnya ya Manchester United harus menerima kekalahan lewat tendangan bebas dari pemain Wolves ya. Yang mana menurutku ya gol dari Wolverhampton itu memang cukup bagus, dan rasanya ya pemain Wolves ini benar-benar tahu kekurangan dari Andre Onana, yaitu tiang-tiang jauh ya, posisi-posisi yang sulit digapai oleh Andre Onana. Dan terbukti ketika pertandingan berjalan sangat membosankan, pemain Wolves pun juga menurutku sangat jelek, tapi berkat tendangan bebas yang langsung bisa membuahkan gol akhirnya, ya Manchester United harus rela menerima kekalahan di laga tadi. Ya sekarang mari kita lihat ya performa masing-masing pemain, mengapa di laga tadi bisa menjadi sangat membosankan dan berujung pada kekalahan bagi Manchester United. Yang pertama dari Andre Onana, sebetulnya Andre Onana nggak terlalu banyak kesalahan, justru nggak ada. Hanya saja memang gol bagi pemain Wolves itu memang area yang sulit dijangkau oleh seorang Andre Onana, dan itu sudah sering terjadi. Maka dari itu ya memang secara performa biasa aja Andre Onana. Tapi yang sangat disayangkan itu apa? Ini pertahanan udah capek-capek menjaga area di sekitar gawang, kebobolannya lewat free kick. Sia-sia itu para back Manchester United. Aduh, ada aja. Mau clean sheet aja sesusah itu Manchester United. Dan menurutku untuk lini pertahanan cukup bagus ya di laga tadi ya. Meskipun bukan beberapa pemain inti, bahkan ada pemain muda yang menjalani laga debutnya bersama Manchester United, yaitu Tyler Fredrickson. Nah, Tyler Fredrickson ini menurutku untuk pemain muda yang menjalani laga debut bersama tim senior ini tampil luar biasa. Ketenangannya, ya holding the ball-nya juga sangat bagus. Terus bahkan di laga tadi ya sebuah fakta menarik adalah Fredrickson ini satu-satunya pemain yang memenangkan duel paling banyak saat melawan Wolves, yaitu sebanyak 12 kali duel. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya secara kualitas Fredrickson ini
bisa diperhitungkan dan layak mendapatkan kesempatan bermain lagi bersama tim senior. Ya dengan menit bermain yang harus diatur juga ya, apalagi tadi main selama 90 menit di laga debutnya bersama Manchester United. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar memberikan kesempatan yang bagus terhadap pemain-pemain muda akademi. Ruben Amorim ini tidak main-main terhadap pemain-pemain akademi. Ini menunjukkan bahwa ya talenta-talenta akademi ini memang memiliki kualitas dan Ruben Amorim juga sudah bisa melihat pemain-pemain mana yang layak diberikan kesempatan. Dan terbukti di lini pertahanan ketika Victor Lindelof tampil kurang maksimal di babak kedua, akhirnya dia diganti oleh Leny Yoro. Nah, jadi bukan pemain muda yang baru menjalani laga debutnya, bahkan Victor Lindelof gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa ya memang pemain ini bisa menjadi apa ya, prospek yang cukup menjanjikan menurutku. Bayangkan di lini pertahanan kalau kita bicara regenerasi, sudah ada pemain-pemain muda yang menurutku sangat potensial. Mulai dari Leny Yoro yang secara bertahap mulai menunjukkan konsistensi dan progres yang cukup signifikan di musim ini. Usianya juga masih sangat muda. Terus ada Aiden Heaven. Ya, Aiden Heaven ini kalaupun nggak cedera, ini secara performa juga sangat bagus menurutku. Dia juga memiliki ketenangan yang oke lah sebagai pemain bertahan. Terus ya ada Tyler Fredrickson ini. Nah, ini kan di lini pertahanan kalau kita bicara soal regenerasi, ada pemain-pemain muda yang siap menjadi tulang punggung bagi Manchester United di beberapa musim mendatang. Menarik ini. Ya aku berharap Fredrickson ini diberi kesempatan lagi ya di pertandingan-pertandingan berikutnya di Premier League. Kalau di kompetisi Eropa tentu bukan apa ya, panggung yang bagus untuk pemain-pemain muda. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari lini tengah ya, dimulai dari wingback kanan ada Patrick Dorgu. Nah, Patrick Dorgu ini sebetulnya, bangsatnya mau wakil. Di babak pertama, Patrick Dorgu ini cukup banyak memberikan umpan-umpan kunci ke dalam kotak penalti. Tapi sayang ya, sayang sekali. Striker kita ya, striker terbaik Manchester United itu memang udah nggak ketolong aja gitu loh. Terus habis itu kalau kita bicara performa dari Patrick Dorgu ya pada akhirnya di babak kedua harus dirotasi juga karena ya perlu adanya istirahat yang cukup bagi para pemain. Akhirnya Diogo Dalot yang masuk menggantikan Patrick Dorgu. Nah, lagi-lagi ya untuk posisi wingback kiri ini ada Harry Amas yang bermain selama 90 menit. Ruben Amorim memberikan kesempatan yang sangat bagus untuk para pemain muda dari akademi. Dan terbukti ya secara performa Harry Amas menurutku dari sisi defense-nya lumayan bagus. Untuk atribut menyerangnya ya masih standar aja. Cuman menurutku Harry Amas untuk chemistry dengan pemain di lini serang ketika berada di sepertiga akhir itu lebih cair. Tek-tekannya itu lebih bagus ketika berada di sekitar rekan setimnya, terutama Alejandro Garnacho. Itu umpan-umpan pendeknya lumayan bagus Harry Amas. Dan apa ya? Ya menurutku pemain seperti Harry Amas ini bakal menjadi prospek yang bagus juga bagi Manchester United. Karena untuk posisi wingback kiri di musim mendatang sudah ada pemain baru dari Manchester United, Diogo Leon. Terus Harry Amas ini menurutku bisa menjadi rotasi yang bagus lah untuk pos wingback kiri. Kalaupun Patrick Dorgu lagi underperform, ya kita sudah nggak perlu khawatir lagi untuk stop di wingback kiri gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat di duet gelandang tengah, ya tadi kan ada Christian Eriksen dan juga Manuel Ugarte. Sebetulnya kalau kita bicara bagus atau enggaknya ya standar aja gitu loh. Untuk Christian Eriksen beberapa kali menciptakan peluang juga masih belum maksimal, akurasi passingnya terkadang juga masih nggak sebagus itu. Ya secara performa udah mulai menurun lah. Terus Manuel Ugarte terlihat apa ya, cukup kelelahan menurutku
Jadi di laga tadi ya nggak terlalu bagus juga kalau kita lihat secara keseluruhan pertandingan ya. Nah, yang terakhir, nah dari sisi lini serang ini, ya gimana ya teman-teman ya? Kita bicara soal para pemain di lini serang ini, semua pemainnya itu U23. Ya, ya kita gimana ya? Apalagi kemarin habis bertarung habis-habisan saat melawan Lyon gitu loh. Ada Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan juga ya pemain paling nggak guna, Rasmus Højlund. Ini pasti Garnacho, Mainoo, Højlund ya pasti kecapean lah. Jaraknya juga nggak berbeda jauh antara pertandingan sebelumnya melawan Lyon dan saat ini melawan Wolves gitu loh. Pasti ada rasa kelelahan gitu loh. Akhirnya ya Kobbie Mainoo pun di babak kedua digantikan. Nah, Rasmus Højlund ini yang menurutku aduh benar-benar capek juga, nggak ketolong juga pemain ini. Sumpah, kalau ada yang masih bilang ya Højlund nggak mendapatkan suple ya. Di pertandingan tadi berapa kali dia dapat suple ya, hasilnya apa? Nihil. Di babak pertama, berapa banyak umpan kunci dari Patrick Dorgu. Dia tinggal nyundul aja loh. Nggak bisa, nggak sampai. Wes. Terus di babak kedua, ketika Bruno masuk, ya ada umpan-umpan yang menurutku sangat bagus ya. Umpan-umpan pendek antara Bruno, Christian Eriksen, terus Alejandro Garnacho. Langsung crossing ke dalam kotak penalti. Apa yang dilakukan Højlund? Nggak nyampe. Nggak bisa mengeksekusi dengan baik. Itu sudah dikasih suplai bola ya. Terus mau bicara apa? Ya kualitasnya Højlund lagi benar-benar jelek musim ini. Bahkan ketika dia akhirnya digantikan oleh Sidobi, ya Sidobi lebih apa ya? Ya lebih kelihatan lah untuk pemain yang dari sisi usia lebih muda. Untuk menit bermain lebih sedikit. Tapi apa? Holding the ball-nya lebih bagus sebagai pemantul juga oke. Nggak kayak Højlund. Aduh, harusnya yang tampil sebagai starter mending Sidobi sekalian di laga tadi gitu loh. Karena secara postur lebih menjanjikan menurutku. Kalau umpan-umpan kunci Patrick Dorgu dimaksimalkan dengan bagus dan yang ada di posisi itu adalah Sidobi, kemungkinan golnya lebih tinggi. Tapi ya udahlah, kan ujung-ujungnya juga kalah gitu loh. Apalagi kalau kita bicara soal statistik ya teman-teman. Aduh, di babak pertama udah membosankan, ya total shot juga cuma 3, ya yang on target cuma 1. Itu pun lewat free kick dari Christian Eriksen. Terus di babak kedua juga sama aja gitu loh. Meskipun shot-shotnya lebih banyak, tapi yang on target juga cuma 1 sama aja gitu loh. Di babak kedua itu ada sekitar 9 shot. Yang on target cuma 1. Nah ini kan sama aja ya, peluang banyak, finishingnya nggak jelas gitu. Asli, para pemain ini, aduh, kecapean memang. Kecapean. Butuh istirahat, butuh istirahat. Perjuangan mati-matian saat melawan Lyon itu, aduh, 2 jam non-stop. Makanya di laga tadi kayak lempeng. Terus ya, yang bermain pemain, justru yang terlihat lebih bergairah itu pemain-pemain mudanya gitu loh. Teman-teman pasti bisa lah membedakan pemain-pemain senior kayak kehilangan tenaga aja gitu loh, kayak lempeng aja gitu loh. Tapi kalau pemain-pemain mudanya lebih kelihatan gitu loh. Spirit bermainnya itu lebih kelihatan gitu loh. Mulai dari ya Fredriksson tadi saat menjalani laga debutnya, terus ada Harry Amas ya. Terus si Sidobi pun juga kelihatan apa ya? Effortnya itu lebih kerasa gitu loh dibandingkan pemain-pemain senior. Ya memang apa ya? Kembali lagi teman-teman, kalau Manchester United di laga tadi harus menerima kekalahan, ya udah, memang inilah resiko yang mau diambil oleh Ruben Amorim. Kita nggak perlu khawatir sampai akhir musim di kompetisi Premier League memang sudah dilepas bagi Ruben Amorim. Fokus apa ya? Mengintegrasikan pemain-pemain muda dengan skema Ruben Amorim. Tujuannya apa? Agar di musim
berikutnya ya pemain-pemain muda ini sudah bisa lebih cair lagi ya, lebih apa ya, lebih enak aja chemistry dengan pemain-pemain senior itu udah lebih dapat, nggak perlu adaptasi lagi. Jadi ketika menjalani pramusim, nah itu sudah mulai lebih bagus, sudah mulai kelihatan hasilnya, dan menjalani musim baru di Premier League ataupun di kompetisi lainnya itu sudah lebih matang secara pemahaman dari sisi taktikal. Oke, mungkin itu dulu beberapa review singkat antara Manchester United melawan Wolverhampton. Memang lagi-lagi tim kesayangan kita meraih kekalahan, tapi ya mau gimana? Memang ini resiko yang ingin diambil oleh Amorim. Kita sebagai fans harus bisa apa ya, memaklumi dengan kondisi skuad yang ada. Para pemain juga perlu mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjalani kompetisi Eropa yang menurutku jauh lebih penting. Karena mau bagaimanapun, oke lah di Premier League juga tetap penting. Tapi yang dikhawatirkan itu kalau misalkan pemain intinya banyak yang cedera, sedangkan Manchester United sudah masuk ke babak semifinal dengan lawan yang cukup sulit juga, ya selesai. Pasti peluang untuk meraih kekalahannya lebih besar gitu loh. Makanya Ruben Amorim lebih memilih mengambil resiko di kompetisi Premier League dan fokus di kompetisi Europa League. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.